Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu sesama di tengah pandemi virus corona. Dwi Fitria Ambarani, warga komplek Rancabali Cimahi, Jawa Barat ini salah satunya. Setiap harinya sejak awal Ramadan, Dwi membagikan paket bahan makanan kepada warga. Isinya beras, telur, hingga sayuran. Setelah dikemas, paket tersebut digantung di pagar rumahnya. Warga sekitar atau siapapun yang melintas dan membutuhkan bisa langsung mengambil. Untuk masyarakat sekitar mungkin bisa tertolong dengan sedikit upaya yang saya lakukan. Juga bisa banyak orang lain yang membantu sesama gitu ya, dengan peduli walaupun kita di rumah, kita tetap bisa membantu sekitar gitu dengan banyak cara untuk berbagi. Dalam sehari, ibu dua anak ini menyediakan hingga 20 paket. Rencananya aksi sosial ini akan berlangsung hingga masa pandemi berakhir. Dwi juga membuka donasi bagi donatur yang ingin bergabung membantu menyalurkan rezeki kepada warga terdampak. Good people, terima kasih Anda masih bersama saya di acara untuk bercerita tentang orang-orang yang berbuat baik sekecil apapun, tapi perbuatan baik ini saya harapkan memberikan inspirasi bagi Anda yang hari ini menonton. Nah, masih dengan Kiki ya, atau Kirin Leda di Jember yang menginisiasi gerakan keranjang berbagi. Ini gerakannya seperti apa, Kiki? Jadi gini Bang, keranjang berbagi itu di depan ada saya kasih tulisan, silahkan ambil bagi yang membutuhkan dan silahkan mengisi bagi Anda yang berkecukupan. Oke, jadi inisiasi keranjang berbagi, apakah orang-orang yang mau nyumbang itu naruh barang-barang yang mereka mau sumbangkan di keranjang yang ada di depan rumahnya Kiki, atau mereka boleh berinisiatif untuk membuat keranjang-keranjang seperti Kiki tadi di rumah mereka masing-masing dan mereka mengisinya sendiri? Itu yang mana nih? Kamu juga bisa menduplikasi ini, bisa menduplikasi cara kami untuk berbagi, dan alhamdulillah kalau di Jember sendiri spotnya sudah banyak ya Bang ya, yang saya juga nggak seberapa hafal ya. Cuman kalau untuk yang di luar kota itu ada di Tangerang, di Sidoarjo ada, di Kediri ada, di Boyolali, di Demak. Wow, jadi sudah banyak orang yang tergerak ya untuk melakukan hal yang sama ya. Alhamdulillah seperti itu. Baik, jadi isinya apa ini isi keranjang ini? Bisa saya jabarkan ya, isinya beras 1 kilo, mie instannya 2, terus bumbu penyedap, sama makanan kering. Nah, bagaimana kontrol kalau sebenarnya orang itu bukan orang yang tepat untuk mendapatkan barang-barang yang ditawarkan? Kami random jamnya. Jadi bisa hari ini nanti saya dropnya barangnya subuh, besoknya malam, besoknya sore, besoknya pagi, atau sama sekali kalau misalnya nih, karena pernah sempat kejadian ada yang nyatrolin, dia pakai motor, nyatrolin di situ, dan saya tahu, akhirnya seharian nggak saya isi. Wah, jadi benar ada itu. Nah, sekarang itu bagaimana dananya untuk membeli barang-barang kebutuhan tadi itu, dari mana dananya? Awalnya memang saya sama Mbak Yuyun, kalau Mbak Yuyun ambil barang di dalam rumahnya, kalau saya ambil uang pribadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau satu hari nggak ada yang berdonasi, uangnya habis, apakah ini akan berhenti? Gini Bang, saya dulu sempat terpikir seperti itu ya. Gimana kalau misalnya satu hari nggak ada yang donasi sama sekali. Cuman alhamdulillah kalkulatornya Allah sama kalkulatornya manusia beda Bang. Setiap beras itu sudah menipis, pasti ada yang WA atau telepon saya mau ngedrop beras. Setiap kali uang saya di rekening menipis, untuk donasi ini menipis, pasti ada orang yang tambahin lagi. Dan itu terus berlangsung, terus seperti itu. Dan sampai saat ini itu yang saya percaya, bahwa Allah akan selalu memudahkan orang yang memang niatnya berbuat baik. Setuju banget. Saya terlalu sering mengalami apa yang tadi Kiki ceritakan ya. Kalau kita berbuat baik, kita berpikir bahwa ini tidak mungkin, Tuhan akan membukakan jalan sehingga apa yang kita anggap tidak mungkin, ternyata mungkin. Nah, kemudian kalau dari pengalaman Kiki dan teman-teman, siapa orang-orang yang datang dan mengambil barang-barang itu? Yang biasanya datang sih, ini Bapak Beca, terus dadang pemulung, kadang-kadang ada ibu-ibu itu
juga sama pemulung juga ada yang cari ini loh Bang, sisanya padi itu mereka biasanya lewat depan rumah. Nah Kiki, kalau orang yang nggak bisa lewat rumahmu naruh barang tapi ingin mendukung gerakan keranjang berbagi ini gimana caranya? Link donasi di benihbaik.com. Di situ di keranjang berbagi. Jadi kami sudah masuk di situ kira-kira sekitar 2 mingguan mungkin ya, dan Ya, mudah-mudahan siapa yang mendengar coba klik benihbaik.com terus cari penggalangan dananya dari Kiki ya, keranjang berbagi. Terima kasih Kiki. Sampai Terima kasih, jumpa Bang. di lain kesempatan ya. Baik, good people, itu tadi cerita tentang 2 perempuan hebat dalam usia mereka yang masih muda. Mereka sudah melakukan hal baik dalam hidup mereka. Walaupun sekali lagi besar kecilnya itu bukan ukuran, tapi bergerak untuk berbuat baik itulah yang kita harapkan. Jadi apapun yang Anda ingin lakukan, sepanjang itu niatnya baik untuk kebaikan, sekecil apapun lakukan. Jadi tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Nah, salah satu kesempatan untuk berbuat baik bisa Anda lakukan melalui benihbaik.com. Jadi kalau dari rumah nggak bisa turun ke jalan, nggak punya ide, bisa cari ide apa yang aku bisa lakukan dengan membantu orang-orang di sekitarku. Salah satu tadi Kiki sudah ada penggalangan dana di benihbaik.com, mungkin Farah habis ini juga melakukannya. Jadi bisa pilih, bisa nyumbang, mau 1.000, 2.000, 10.000. Kalau kita punya kelebihan kita bayar. Tapi kalau 10.000 orang berpikir bahwa 1.000 atau 2.000 itu bisa disumbangkan, nilainya cukup besar. Jadi jangan takut berbuat baik sekecil apapun juga. Nah, bagi Anda yang ingin menonton acara ini, jangan lupa Good People akan hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya mohon pamit, semoga perbincangan tadi memberikan manfaat bagi hidup Anda, memberikan inspirasi untuk berbuat baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.